Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Perilaku Kolektif dan Kelompok Sosial dalam Bimbingan Konseling. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fardila Sandi, rekan saya Mariska Fatarafi, dan ada Febriana Mansale, dan yang terakhir ada Jessy Kurniawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku kolektif. Perilaku kolektif ialah suatu cara bagaimana individu berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara relatif, bersifat spontan, dan tanpa adanya hierarki yang berkembang dalam suatu populasi sebagai feedback dari salingnya berstimulasi antara individu. Perilaku kolektif ini tidak memiliki aturan tertentu, bahkan karena seringkali karakteristik perilaku kolektif yang bersifat spontan, maka perilaku itu menjadi melanggar norma-norma sosial yang sudah ada, menurut Mueller dan Kendall 2004. Di sini ada teori perilaku kolektif. Yang pertama ada value added theory, yaitu teori nilai tambah. Yang kedua ada social contagion theory, yaitu teori penularan sosial. Yang ketiga ada emergency norma theory. Yang keempat ada convergency theory. Yang kelima ada deidification theory. Nah, di sini ada ciri-ciri perilaku kolektif. Yang pertama, perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Yang kedua, perilaku yang bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. Yang ketiga, perilaku yang tidak bersifat rutin. Dan yang terakhir, perilaku yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Dan yang terakhir ada bentuk dan ciri perilaku kolektif. Ada beberapa bentuk. Yang pertama ada kerumunan. Yang kedua ada rumor. Dan yang ketiga ada opini publik, dan yang keempat ada propaganda. Kerumunan ada beberapa bentuk. Yang pertama ada inconvenient aggregation, yaitu kumpulan yang kurang menyenangkan, merupakan kerumunan dari orang-orang yang ingin berusaha menggunakan fasilitas yang sama. Yang kedua ada panic crowds, atau kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Yang ketiga ada spectator crowds, atau kerumunan penonton, merupakan kerumunan dari orang-orang yang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat ada acting mobs, yaitu kerumunan yang bertindak secara emosional. Yang kelima ada immoral crowds, atau kerumunan yang bersifat moral. Tipe ini hampir sama dengan kelompok-kelompok yang bersifat ekspresif, akan tetapi bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tadi ada rumor yaitu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain atau isu sosial. Yang ketiga ada opini publik. Opini publik adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dan yang keempat ada propaganda. Propaganda adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariska Fatarapi. Kepada Mariska Fatarapi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Fatarafi dengan NPM 17111036 akan memberikan paparan dari Fardila Sandi mengenai perilaku kolektif. Tadi saya akan memaparkan mengenai faktor penentu perilaku kolektif. Menurut Libon, faktor penentu perilaku kolektif terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah faktor situasi sosial, di mana faktor situasi sosial ini yang menyangkut ada ketidaknya suatu pengaturan atau peraturan yang ada dalam suatu instansi tertentu. Dan yang kedua, ketegangan struktural. Adanya perbedaan atau kesenjangan
di suatu wilayah akan menimbulkan ketegangan yang dapat menimbulkan bentrok akibat ketidaksalahpahaman tersebut. Yang ketiga, berkembang dan penyebarannya suatu kepercayaan umum. Misalnya, berkembangnya isu-isu tentang pelecehan suatu agama atau penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Yang keempat, faktor mendahului, yakni faktor-faktor penunjang kecemasan atau kecurigaan yang dikandung masyarakat, yakni desas-desus isu kenaikan harga BBM atau seperti sekarang mengenai isu-isu informasi virus corona. Yang kelima, mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak. Perilaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai di komando atau dimobilisasi oleh pimpinannya. Dan yang keenam, berlangsungnya suatu pengendalian sosial, merupakan faktor penentu yang dapat menghambat atau menunda bahkan mencegah kelima faktor di atas, misalnya pengendalian polisi atau aparat penegak hukum lainnya. Bentuk penyimpangan suatu perilaku kolektif tersebut dapat dilakukan dari adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas atau kelompok lainnya, sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam suatu kenakalan atau kejahatan kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bentuk penyimpangan perilaku kolektif terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tindak kenakalan. Suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang umumnya nakal, suka melakukan kejahatan, hal-hal yang dianggap berani dan keren menurut si pelaku atau individu, walaupun terkadang bagi masyarakat umum tindakan tersebut terlihat bodoh, tidak berguna, atau bahkan mengganggu. Yang kedua, tawuran atau perkelahian antar kelompok. Pertemuan dua kelompok atau lebih yang sama-sama nakal atau kurangnya berpendidikan mampu menimbulkan perkelahian di antara mereka. Dapat terjadi di tempat umum sehingga orang yang tidak bersalah pun dapat menjadi korban. Yang ketiga, tindak kejahatan berkelompok atau komplotan. Nah, kelompok jenis ini suka melakukan tindak kejahatan secara sembunyi-sembunyi bahkan terbuka. Jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan tindak kejahatannya, tidak segan-segan membunuh korban sasarannya. Yang keempat, penyimpangan budaya. Penyimpangan kebudayaan adalah suatu ketidakmampuan seseorang untuk menyerap suatu kebudayaan yang berlaku bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat mengenai norma-norma yang berlaku. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Febri Rahman Saleh mengenai kelompok dalam bimbingan sosial. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan di kelompok 4, yaitu kelompok sosial dalam bimbingan konseling. Nah, di sini ada pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Nah, di sini ada jenis kelompok sosial. Yang pertama itu ada kelompok primer. Nah, yang kedua itu ada kelompok sekunder, yang ketiga itu ada kelompok formal dan kelompok informal. Terus yang C itu ada hubungan antara kelompok. Hubungan antar kelompok adalah interaksi sosial antara dua kelompok atau lebih. Kelompok yang saling berhubungan ini diklasifikasikan berdasarkan kriteria fisiologis dan kebudayaan. Hubungan antar kelompok bukanlah hubungan yang tiba-tiba terbentuk. Hubungan ini merupakan akumulasi dari serangkaian hubungan sosial yang ada, mengandung sejumlah dimensi, antara lain dimensi sejarah, sikap, perilaku, gerakan sosial, dan institusi. Terus D, yaitu syarat-syarat kelompok sosial. Beberapa syarat yang dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial antara lain: setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Terus yang itu ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama itu memiliki motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Terus yang kedua itu terdapat akibat-akibat interaksi yang
berlainan antara individu satu dengan yang lain. Yang ketiga, adanya penugasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan serta kedudukan masing-masing. Nah, yang terakhir itu adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Febri, yaitu yang F, alasan individu berkelompok. Beberapa alasan yang mendorong individu memiliki keinginan untuk berkelompok berikut beberapa pandangan para ahli. Menurut Forge, yang pertama, pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis seperti rasa aman, cinta, perlindungan, ataupun lain sebagainya. Lalu yang kedua, meningkatkan ketahanan yang adaptif. Dan yang ketiga, kebutuhan akan informasi. Selanjutnya yang G, ciri-ciri kelompok yang kompak. Di dalam kelompok yang kompak terdapat ciri-cirinya. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat motif-motif yang sama. Lalu yang kedua, terdapat reaksi dan kecakapan yang berlainan antar anggota kelompok. Yang ketiga, terdapat penegasan struktur kelompok. Dan yang keempat, terdapat penegasan norma-norma kelompok. Lalu, yang H, ada strategi atau cara untuk membantu kelompok negatif atau kelompok yang menyimpang agar sesuai dengan tipe-tipe kelompok. Yang pertama itu menghargai pendapat yang berbeda. Jadi di dalam suatu kelompok itu kita harus saling menghargai antar pendapat anggota kelompok yang berbeda. Lalu yang kedua, menciptakan perasaan komitmen. Terus yang ketiga, menciptakan lingkungan yang peka. Jadi dalam anggota kelompok yang kompak itu kita tuh harus menciptakan lingkungan yang peka, lingkungan yang aman, nyaman agar kita tetap selalu solid dan selalu kompak terhadap kelompok kita tersebut. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi dan kontribusi. Itu saja paparan materi yang dapat kami sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari definisi perilaku kolektif adalah perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang, bersifat spontanitas dan tidak terstruktur, serta tidak bersifat rutin dan merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Adapun ciri-ciri perilaku kolektif adalah sebagai berikut. Jadi di dalam perilaku kolektif itu terdapat ciri-ciri. Yang pertama itu dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Lalu yang kedua, tidak bersifat rutin atau hanya insidensial. Lalu yang ketiga, dipacu oleh beberapa rangsangan masalah. Kemudian, kelompok sosial adalah himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong, serta adanya organisasi antara anggotanya. Kelompok sosial dibedakan menjadi kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok formal dan informal, serta hubungan in-group dan out-group. Itu saja yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.